Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Nurlaila, mahasiswa Departemen Pendidikan Masyarakat Angkatan 2017. Sebelumnya, dalam video pembelajaran kali ini, saya akan lebih dahulu membahas mengenai permasalahan yang sedang terjadi. Seperti yang kita ketahui, kita sedang menghadapi wabah virus corona. Virus ini telah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia dengan penambahan angka positif COVID-19 yang belum terkendali setiap harinya. Tidak bisa dipungkiri, hal tersebut membuat masyarakat merasa resah dan panik. Berbagai cara mulai kita lakukan, tentunya agar terhindar dari virus tersebut. Melihat fenomena tersebut, yuk kita sama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Salah satunya yaitu dengan membuat dan melakukan disinfeksi yang sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga tidak akan menimbulkan masalah baru. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut. Dalam video kali ini, kita akan membahas beberapa hal mengenai disinfektan, di antaranya definisi disinfektan, manfaat disinfektan, dampak penggunaan disinfektan pada tubuh, berbagai produk rumah tangga dengan konsentrasi bahan aktif yang sesuai untuk disinfeksi, cara membuat disinfektan, dan yang terakhir yaitu cara menggunakan disinfektan. Yuk kita mulai dari definisi disinfektan. Menurut KBBI, disinfektan adalah bahan kimia seperti lisol, klorin, yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran jasad resik, atau obat untuk membasmi kuman dan penyakit. Membicarakan disinfektan pasti erat kaitannya dengan disinfeksi. Disinfeksi merupakan penyemprotan disinfektan. Menurut salah satu peneliti dari LIPI, disinfeksi merupakan langkah untuk mencegah penularan COVID-19 yang mungkin masih bertahan di benda atau di tempat tertentu. Kira-kira apa aja sih manfaat atau kegunaan disinfektan? Nah, di sini terdapat beberapa manfaat disinfektan. Yang pertama, disinfektan berfungsi untuk mensterilkan. Menyemprotkan disinfektan berfungsi untuk mematikan patogen virus yang mungkin saja ada di permukaan barang atau suatu area. Hal ini terjadi karena disinfektan mengandung alkohol dan klorin yang bisa digunakan untuk mensterilkan permukaan suatu benda dengan rekomendasi yang tepat. Yang kedua, yaitu sebagai salah satu upaya penanggulangan wabah corona yang termasuk ke dalam bagian non-farmautikal atau aspek protektif personal. Contohnya seperti melakukan disinfeksi, mencuci tangan, melakukan etika batuk dan bersin, social distancing, dan lain-lain. Pada kenyataannya, masyarakat menggunakan disinfektan untuk mensterilkan tubuh. Apakah disinfektan memang aman bagi tubuh kita? Untuk menjawab pertanyaan tadi, yuk kita bahas beberapa catatan yang dilansir oleh kompas.com di antaranya. Pertama, disinfektan bisa merusak pakaian, bahkan melukai tubuh. Kedua, mudah terbakar. Dan yang ketiga, kandungan klorin yang berbahaya bagi tubuh. WHO menyebutkan bahwa menyemprotkan disinfektan pada tubuh tidak bisa membunuh virus yang terlanjur masuk ke dalam tubuh. Sebaliknya, penggunaan disinfektan dapat membahayakan tubuh karena disinfektan mengandung alkohol dan klorin. Nah, di sini terdapat beberapa dampak penggunaan disinfektan bagi tubuh. Di antaranya, pertama, kanker kulit. Penggunaan UV light dalam konsentrasi yang berlebihan pada disinfektan mempunyai potensi jangka panjang, yaitu dapat menimbulkan kanker kulit. Kedua, keracunan. Dilansir oleh Hello Sehat, cairan disinfektan mengandung senyawa kimia yang cukup kuat. Penggunaan cairan disinfektan bisa menyebabkan keracunan pada anak-anak bahkan orang dewasa. Ketiga, asma. Percikan disinfektan yang disemprotkan ke tubuh bisa saja terhirup dan mengiritasi sistem pernapasan. Hal ini bisa menimbulkan bronkitis, asma kronis, hingga edema paru. Dan yang terakhir, menyebabkan iritasi atau alergi pada kulit. Paparan bahan-bahan kimia dalam disinfektan dapat menyebabkan iritasi bahkan alergi pada kulit. Selanjutnya,
mari kita lihat berbagai produk rumah tangga dengan konsentrasi bahan aktif yang sesuai untuk disinfeksi. Berikut adalah daftar produk disinfektan rumah tangga dan produk pembersih untuk disinfeksi COVID-19 yang bersumber dari LIPI. Setelah kita mengetahui produk rumah tangga yang bisa digunakan untuk disinfeksi, hal selanjutnya yang harus kita pahami yaitu cara pengenceran dan tindakan tambahan. Di sini, saya telah memberikan salah satu contoh pengenceran yang mengandung sodium hipoklorit 5,25% menjadi sodium hipoklorit 0,1% dengan volume akhir 1000 ml. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat perhitungan berikut. Selain itu, kita juga harus memperhatikan berbagai tindakan tambahan bagi setiap produk yang kita gunakan. Berikut terdapat penjelasan mengenai tindakan tambahan tersebut. Sekarang, waktunya kita membuat disinfektan. Tapi sebelumnya kita harus menyiapkan alat dan bahan berikut ini. Alat yang dibutuhkan yaitu ember, gayung, gelas ukur plastik 1000 ml, corong plastik 15 cm, dan botol spray 1000 ml. Sedangkan untuk bahannya yaitu salah satu produk pembersih lantai dan air 1000 ml. Nah, setelah alat dan bahan tersedia, mari kita lakukan langkah-langkah berikut ini. Pertama, ambil ember kecil, lalu tuangkan air pada gelas ukur sebanyak 1000 ml. Masukkan air di dalam gelas ukur ke dalam ember. Selanjutnya, tuangkan produk yang dipilih ke dalam gelas ukur sebanyak 40 ml. Kemudian, masukkan ke dalam ember. Kemudian, aduk campuran air dan produk di dalam ember hingga tercampur sempurna dengan bantuan gayung. Kemudian, buka tutup botol spray dan letakkan corong di atas botol spray. Tuangkan campuran di dalam ember ke dalam botol spray dengan bantuan gayung dan juga corong. Lakukan hingga air di dalam ember habis. Setelah itu, ambil corong dan tutup botol spray hingga rapat. Dan cairan disinfektan siap digunakan. Terus, gimana sih cara penggunaan disinfektan yang tepat itu? Nah, sebelum kita menggunakan disinfektan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya, yang pertama yaitu campuran atau dosis yang digunakan. Untuk mengetahui campuran dan dosis yang digunakan, lebih baik kita membuat cairan disinfektan secara mandiri, tentunya dengan mengikuti standar yang berlaku. Yang kedua, perhatikan area yang disemprot. Khusus untuk disinfektan yang menggunakan standar LIPI, bisa disemprotkan di segala penjuru rumah. Namun, jangan sampai terkena pada benda-benda yang digunakan untuk keperluan konsumsi. Contohnya seperti bahan makanan, peralatan memasak, dan peralatan makan. Selanjutnya, penggunaan disinfektan bisa dilakukan secara rutin, yaitu setiap 1 hari sekali. Selain itu, disinfektan juga bisa digunakan dengan 2 cara, yaitu disemprot atau dilap.
Di lap ini bisa menggunakan lap microfiber, kain, dan juga tisu. Selanjutnya, jangan lupa lap atau semprot barang-barang yang sering tersentuh seperti paket atau barang kiriman, barang-barang elektronik, dan barang-barang yang sering tersentuh seperti toilet, gagang pintu, keran air, wastafel, meja, dan lain-lain. Dan yang terakhir, semprotkan disinfektan ke seluruh penjuru rumah dan hindari barang-barang keperluan konsumsi. Selanjutnya, mari kita gunakan disinfektan yang telah kita buat. Barang pertama yang akan kita semprotkan disinfektan yaitu paket atau barang kiriman. Karena paket atau barang kiriman bisa menjadi salah satu bersarangnya virus corona. Oleh karena itu, mari kita semprot paket ini menggunakan cairan disinfektan. Setelah ini, mari kita lap dengan kain. Selanjutnya, kita biarkan paket ini hingga mengering. Barang selanjutnya yang akan kita sterilkan yaitu barang elektronik. Di sini ada handphone dan juga laptop. Untuk barang elektronik, kita tidak perlu menyemprotnya, karena dikhawatirkan barang tersebut akan menjadi rusak. Oleh karena itu, kita cukup menyiapkan kain, kemudian basahi sedikit kain tersebut dengan disinfektan. Setelah itu, kita cukup mengelapkan barang elektronik menggunakan kain yang telah dibasahi oleh disinfektan. Seperti ini. Selain menggunakan kain, kita juga bisa menggunakan tisu yang telah dibasahi oleh disinfektan. Berikutnya yaitu keran air. Langsung saja kita semprotkan keran air ini menggunakan disinfektan yang telah kita buat. Selanjutnya, semprotkan disinfektan ke seluruh penjuru rumah. Kemudian, lap menggunakan kain. Nah, itu dia sedikit contoh mengenai penggunaan disinfektan. Gimana? Apakah kita sudah lebih mengenal disinfektan setelah melihat video ini? Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Cukup sekian pembahasan mengenai cara membuat disinfektan yang sesuai dengan standar LIPI. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap produktif ketika di rumah saja. Salah satunya, mari kita membuat disinfektan secara mandiri dengan cara-cara yang baik dan benar. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Nila Nurlaila, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.